Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Astria Rizka Uswatunasana dengan NIM 25040600032. Di sini saya akan menyampaikan presentasi dari pretest praktikum kimia dengan judul 3 koloid. 1. Pada pembuatan sol FeOH3, tuliskan reaksi kimia yang terjadi antara FeCl3 dan NaOH. Setelah itu, jelaskan apakah pembentukan sistem tersebut termasuk metode kondensasi atau dispersi. Pada pembuatan sol FeOH3, reaksi kimia yang terjadi adalah antara larutan FeCl3 dan NaOH. Secara persamaan reaksi dapat dituliskan sebagai FeCl3. Dalam fase larutan bereaksi dengan 3 NaOH menghasilkan FeOH3 padat dan 3 NaCl dalam larutan. Endapan FeOH3 yang terbentuk tidak langsung mengendap sempurna, tetapi dapat berada dalam bentuk partikel sangat halus sehingga membentuk sistem koloid berupa sol dengan warna coklat merah. Ini reaksinya. FeCl3 ditambah 3 NaOH menjadi FeOH3 ditambah 3 NaCl. Jika ditinjau dari mekanisme pembentukannya, sistem ini termasuk dalam metode kondensasi. Hal ini karena partikel koloid FeOH3 yang terbentuk melalui reaksi kimia antara ion Fe3+ dan ion OH- di dalam larutan. Ion-ion yang awalnya berukuran sangat kecil bergabung membentuk partikel yang lebih besar hingga mencapai ukuran koloid. Dengan kata lain, terjadi proses penggabungan atau kondensasi dari partikel-partikel kecil menjadi partikel koloid. Metode ini berbeda dengan metode dispersi, di mana partikel besar dipecah menjadi partikel yang lebih kecil. Pada kasus ini tidak terjadi pemecahan, melainkan pembentukan partikel baru melalui reaksi kimia. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pembuatan sol FeOH3 dari FeCl dan NaOH merupakan contoh pembentukan koloid dengan metode kondensasi karena melibatkan reaksi kimia yang menghasilkan partikel koloid dari penggabungan ion-ion dalam larutan. 2. Pada percobaan dispersi amilum, sampel amilum biasa dibandingkan dengan amilum yang telah digerus halus. Prediksikan sampel mana yang menunjukkan dispersi lebih baik. Lalu jelaskan alasannya berdasarkan ukuran partikel dan penyebarannya dalam medium. Pada percobaan ini dilakukan perbandingan antara amilum biasa dengan amilum yang telah digerus halus untuk melihat kualitas penyebarannya dalam medium yang biasanya digunakan, yaitu air. Berdasarkan prinsip koloid dan dispersi, sampel amilum yang telah digerus halus diprediksi akan menunjukkan dispersi yang lebih baik. Hal ini disebabkan oleh perbedaan ukuran partikel. Amilum yang digerus memiliki ukuran partikel yang lebih kecil dibandingkan amilum biasa. Ukuran partikel yang lebih kecil menyebabkan luas permukaan partikel menjadi lebih besar, sehingga interaksi antara partikel amilum dengan molekul air meningkat. Akibatnya, partikel lebih mudah tersebar secara merata dalam medium. Selain itu, partikel yang lebih kecil memiliki kecenderungan untuk tetap tersuspensi lebih lama karena pengaruh gaya gravitasi menjadi relatif lebih kecil dibandingkan dengan gaya interaksi antar partikel dan medium. Hal ini membuat sistem menjadi lebih stabil dan tampak lebih homogen. Sebaliknya, pada amilum biasa yang memiliki ukuran partikel lebih besar, proses dispersi berlangsung kurang optimal. Partikel cenderung lebih cepat mengendap karena gaya gravitasi lebih dominan, sehingga penyebaran dalam medium tidak merata dan sistem menjadi kurang stabil. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa amilum yang telah digerus halus menghasilkan dispersi yang lebih baik dibandingkan amilum biasa karena ukuran partikelnya lebih kecil, penyebarannya lebih merata, dan kestabilan sistemnya lebih tinggi. Soal nomor 3. Pada percobaan emulsi, campuran minyak dan air diuji tanpa sabun dan dengan sabun. Prediksikan campuran mana yang lebih stabil, lalu jelaskan fungsi sabun dalam sistem emulsi tersebut. Anda boleh menggambar susunan partikel emulsi secara sederhana. Nah, di percobaan ini, campuran minyak dan air diuji dalam dua kondisi, yaitu tanpa penambahan sabun dan dengan penambahan sabun. Secara umum, campuran minyak dan air tanpa sabun bersifat tidak stabil. Hal ini disebabkan karena minyak bersifat nonpolar, sedangkan air bersifat polar, sehingga keduanya tidak saling melarutkan dan cenderung memisah menjadi dua bagian. Sebaliknya, pada campuran yang ditambahkan sabun, sistem emulsi menjadi lebih stabil. Sabun berperan sebagai emulgator, yaitu zat yang dapat menstabilkan campuran dua zat yang tidak saling larut. Molekul sabun memiliki struktur khusus yang terdiri dari dua bagian, yaitu kepala hidrofilik yang bersifat polar dan menyukai air, serta ekor hidrofobik yang bersifat nonpolar dan menyukai minyak. Dalam sistem emulsi, molekul sabun akan mengelilingi tetesan minyak. Bagian ekor hidrofobik akan mengarah ke dalam dan berinteraksi dengan minyak, sedangkan kepala hidrofilik mengarah keluar dan berinteraksi dengan air. Susunan ini membentuk lapisan pelindung di sekitar tetesan minyak, sehingga
mencegah tetesan-tetesan tersebut bergabung menjadi ukuran yang lebih besar. Akibatnya, ukuran tetesan minyak menjadi lebih kecil dan tersebar merata dalam air, sehingga campuran tampak homogen dan stabil dalam waktu yang lebih lama. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penambahan sabun meningkatkan kestabilan emulsi karena sabun berfungsi sebagai emulgator yang menjaga agar fase minyak tetap terdispersi dalam fase air. Ini gambarnya dari yang masih minyaknya terpisah sama air menjadi satu. Lalu soal nomor 4. Pada uji efek Tyndall digunakan Aquades larutan FeCl, sol FeOH, dan filtrat amilum. Prediksikan sampel mana yang menampakkan berkas cahaya paling jelas dan jelaskan mengapa hal itu dapat terjadi. Sampel yang menunjukkan berkas cahaya paling jelas adalah sol FeOH3, sedangkan Aquades larutan FeCl dan filtrat amilum lemah atau tidak menampakkan efek tersebut. Nah, berdasarkan prediksi, sampel yang menunjukkan berkas cahaya paling jelas adalah sol FeOH3. Hal ini disebabkan karena sol FeOH3 merupakan sistem koloid yang memiliki partikel terdispersi berukuran antara 1 hingga 1000 nanometer. Ukuran partikel ini cukup besar untuk menghamburkan cahaya yang melewatinya sehingga jalur cahaya tampak jelas atau mengalami efek Tyndall. Sebaliknya, Aquades dan larutan FeCl3 tidak menunjukkan efek Tyndall. Keduanya merupakan larutan sejati di mana partikel penyusunnya berupa molekul atau ion dengan ukuran sangat kecil sehingga tidak mampu menghamburkan cahaya. Akibatnya berkas cahaya tidak terlihat saat dilewatkan melalui larutan tersebut. Sementara itu, filtrat amilum umumnya tidak atau sangat lemah menunjukkan efek Tyndall. Hal ini karena pada proses filtrasi sebagian besar partikel koloid amilum tertahan oleh kertas saring, sehingga filtrat yang dihasilkan mendekati larutan sejati dengan partikel yang lebih kecil. Pembentukan sol FeOH sendiri dapat dituliskan sebagai berikut. FeCl3 ditambah 3H2O menjadi FeOH3 koloid ditambah 3HCl. Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa kemampuan suatu sistem untuk menunjukkan efek Tyndall sangat bergantung pada ukuran partikelnya. Semakin besar ukuran partikel dalam rentang koloid, semakin kuat hamburan cahaya yang terjadi, sehingga berkas cahaya tampak semakin jelas. Nomor 5. Pada uji koagulasi, sol FeOH3 ditambah NaCl, CaCl, dan Aquades sebagai kontrol. Prediksikan tabung mana yang paling cepat menggumpal dan jelaskan hubungan hasil tersebut dengan jenis serta muatan ion elektrolit. Nah, pada uji koagulasi ini digunakan sol FeOH3 yang kemudian ditambahkan larutan NaCl, CaCl, serta Aquades sebagai kontrol. Tujuan percobaan ini adalah untuk mengamati pengaruh jenis elektrolit terhadap kestabilan koloid. Berdasarkan prediksi, koagulasi atau penggumpalan paling cepat terjadi pada penambahan CaCl diikuti oleh NaCl, sedangkan pada Aquades tidak terjadi koagulasi. Hal ini berkaitan dengan sifat muatan partikel dalam sol FeOH3. Partikel FeOH3 dalam sistem koloid bermuatan positif, sehingga ion yang berperan dalam proses koagulasi adalah ion lawan bermuatan negatif, yaitu ion Cl-. Ketika elektrolit ditambahkan, ion Cl- akan menetralkan muatan positif pada permukaan partikel koloid. Proses penetralan ini mengurangi gaya tolak-menolak antar partikel sehingga partikel dapat saling mendekat dan akhirnya menggumpal atau mengalami koagulasi. Perbedaan kecepatan koagulasi antara CaCl2 dan NaCl dapat dijelaskan menggunakan aturan Hardy-Schulze yang menyatakan bahwa daya koagulasi suatu elektrolit bergantung pada valensi ion lawan. Semakin besar pengaruh ion lawan, semakin kuat kemampuannya dalam menyebabkan koagulasi. CaCl2 menghasilkan jumlah ion Cl- yang lebih banyak dibandingkan NaCl dalam konsentrasi yang sama, sehingga proses penetralan muatan berlangsung lebih cepat dan efektif. Akibatnya, partikel koloid lebih cepat kehilangan kestabilannya dan segera menggumpal. Sementara itu, NaCl menghasilkan ion Cl- dalam jumlah yang lebih sedikit, sehingga proses koagulasi berlangsung lebih lambat. Pada Aquades, tidak terdapat ion elektrolit yang dapat menetralkan muatan partikel koloid. Oleh karena itu, gaya tolak-menolak antar partikel tetap terjadi dan sol FeOH-3 tetap stabil tanpa mengalami penggumpalan. Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa kecepatan koagulasi koloid dipengaruhi oleh jenis dan jumlah ion elektrolit, khususnya ion lawan yang berperan dalam menetralkan muatan partikel. Semakin besar pengaruh ion lawan tersebut, semakin cepat proses koagulasi terjadi. Sekian, jika saya ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.